Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang solih dan solihah? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki pembelajaran tematik, mari kita awali dulu bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memasuki pembelajaran tematik. Nah, kita hari ini masuk ke tema 6C ya, yaitu tokoh dan penemuan. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas tentang materi inti. Kabar anak-anak semuanya, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran tematik. Kita hari ini akan masuk ke tema yang baru tentang tokoh dan penemuan. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang materi inti PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Berbicara tentang hak dan kewajiban, Miss yakin kalian sudah pada pandai apa pengertian hak dan kewajibannya ya. Serta tentunya kalian bisa menyebutkan bagaimana contoh-contoh sikap yang termasuk hak maupun kewajiban. Namun, untuk itu, lebih jelasnya yuk kita simak pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, ya jumpa kembali. Kita akan lanjutkan materi hari ini, yaitu pada pembelajaran tematik tema yang ketiga pada tokoh dan penemuan. Nah, di sini kita akan memasuki materi inti pada PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, nanti siswa dapat menggunakan hak secara tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan kewajiban juga secara tanggung jawab. Lalu yang ketiga, siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang seimbang. Anak-anak, Miss ingin sedikit mengingatkan materi yang sudah dipelajari pada subtema 1, yaitu tentang menggunakan hak secara tanggung jawab. Seperti yang sudah disampaikan juga bahwa pengertian hak ini merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh sejak lahir. Nah, contoh-contoh di sini haknya adalah hak asasi, yaitu memperoleh kasih sayang, memperoleh rasa aman dan perlindungan. Nah, selain hak asasi, karena kita hidup di lingkungan masyarakat, hidup sebagai warga, juga sebagai manusia makhluk sosial, maka di sini kita juga memiliki hak ya. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum tentu dari pemerintah. Yang kedua, memperoleh pendidikan. Yang ketiga, kebebasan dalam berpendapat serta kebebasan menganut agama dan beribadah. Anak-anak, untuk materi inti di subtema 2 yaitu melaksanakan kewajiban secara tanggung jawab. Nah, kalau tadi berbicara hak, sekarang kewajiban. Kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan tentunya sebelum kita memperoleh hak. Nah, berikut beberapa contoh kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, mematikan televisi setelah menonton ya, ketika kita di rumah ataupun mungkin di rumah siapa gitu ya. Yang kedua, menyimpan sepatu di dalam rak. Nah, ini bisa di rumah, bisa di sekolah. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu, mengikuti kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan kewajiban secara tanggung jawab, di sini tentunya kita akan memiliki manfaat ya. Yang pertama,
jelas tentu kebersihan rumah terjaga sehingga lingkungan menjadi nyaman untuk ditempati atau ditinggali. Nah, kalau kita datang tepat waktu misalnya, ya, berarti kita nanti tidak akan ketinggalan pelajaran dan teman-teman yang sedang belajar pun tidak akan terganggu. Lalu misalnya kita menjaga fasilitas umum sehingga semua orang dapat menggunakannya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke materi inti subtema 3, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus seimbang, artinya kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Nah, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang diantaranya kita berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah. Nah, untuk memperoleh hak itu tentunya tanggung jawab kita atau kewajiban kita yaitu misalnya mendengarkan penjelasan guru dengan tenang, ya. Nah, misalnya kita di luar ya, di jalan, kita berhak menyeberang di jalan raya menggunakan zebra cross. Nah, untuk memperoleh hak itu berarti kita harus menunggu dulu hingga lampu merah menyala atau ketika kendaraan berhenti. Anak-anak, kita sudah belajar pada tematik hari ini materi inti hak dan kewajiban. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat, dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Bagaimana kita melakukan sikap hak dan kewajiban yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pembelajaran tematik hari ini muatan materi PKN sudah selesai. Mudah-mudahan materi inti dari hak dan kewajiban bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, ayo kita praktekkan. Supaya barokah pertemuan hari ini, belajar kita, mari kita tutup dulu yuk dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.